Tes, cek, cok. Halo Des, gimana kabarnya? Oh iya, jempolnya masih suka dikaretin waktu anyang-anyangan. Udah nggak mempan kayak gitu lor. Kayak saya dong, titiknya yang dikaretin. Pasti auto. Masih bersama Nugi, kali ini saya akan membahas film yang menceritakan tentang sebuah keluarga harmonis yang mengadopsi anak. Namun setelah kedatangan anak itu di rumah mereka, musibah menimpanya silih berganti. Oke, tanpa banyak huru-hara, jangan lupa siapkan kopi dan tempe bacemnya. Salam kenyot. Cerita Dewali Cat Coleman mengalami mimpi buruk pasca kematian anaknya. Sebelumnya Cat mengalami keguguran saat mengandung anak ketiganya. Congratulations, Mrs. Coleman, it's a girl. Dia mempunyai dua anak yang bernama Max dan Daniel. Namun Max mempunyai gangguan pendengaran dan bisu. Stop throwing! Sejak saat itu, Cat mengalami depresi dan kecanduan alkohol. Keesokan harinya, dia berkonsultasi dengan dokter psikiater langganannya, yaitu Dr. Browning. Suaminya Jack berusaha membantunya melewati masalah itu dan sepakat mengadopsi seorang anak dari panti asuhan bernama Esti Mariana. Kemudian mereka mengunjungi panti asuhan itu dan mengadopsi anak yang bernama Esther. My name is Esther. What's yours? Esther adalah seorang anak yang berusia 9 tahun berasal dari Rusia. Dan keluarga terakhir mengadopsinya tewas dalam sebuah kebakaran. From Russia, but it's amazing how strong the family that brought her to America died in the house. Esther berhasil memikat mereka dengan senyumnya yang tulus dan kemampuannya melukis. Tak selang lama mereka membawa Esther pulang ke rumahnya dan disambut oleh kedua anaknya serta neneknya Barbara. Hello, Max. My name is Esther. It's a pleasure to meet you. Max senang dan nampak akrab dengan Esther. Namun Daniel membenci Esther karena gaya berpakaiannya dan cara memandangnya yang tak biasa. Why does she dress like that? Dan semenjak kedatangannya, perhatian Kate dan Jack tertuju kepadanya. Kemudian Daniel juga merasakan keanehan pada diri Esther. Dad, look, I'm killing Trevor. Great. Keesokan harinya Kate mengajari Esther bermain piano. Kemudian Kate juga menceritakan masa lalunya tentang kematian anak ketiganya yaitu Jessica. Not a. She died while she was still in my tummy. Kemudian Esther di sekolah di hari pertamanya. Di sekolahnya, dia sering mendapat bulian dari teman kelasnya maupun saudara tirinya Daniel. Watch it. Singkat cerita, Esther dan keluarganya bermain di tempat permainan anak-anak. Esther tak sengaja bertemu teman kelasnya di tempat itu. Tak selang lama, Esther menyakiti teman kelasnya dengan cara mendorongnya dari tempat permainan hingga mengalami patah tulang. Setelah insiden itu, Kate mulai merasakan keanehan pada diri Esther dan sikapnya pun berubah. Here with you, she's completely different with me. You told me you didn't know how to play. Tak selang lama, Suster Abigail menelepon Kate menanyakan kabarnya dan Esther. Kemudian Kate menceritakan kejadian itu kepadanya. Any other glitches I should know of? Sister may have pushed her. Esok harinya Suster Abigail datang ke rumah Kate namun disambut dengan tatapan sinis oleh Esther. Hello, Esther. Kemudian Kate menceritakan sikap anehnya dan bertanya riwayat Esther. Behavioral problems, but Akhirnya Suster Abigail menjelaskan kepada Kate dan Jack bahwa di saat ada kecelakaan dan keributan, Esther selalu ada di sana. Dan Suster Abigail menjelaskan pada saat kebakaran rumah orang tua adopsinya terdahulu, Esther pun ada di tempat kejadian itu. Child could commit such crimes. It just flies in.
house fire. I checked into it further. Sementara itu Esther yang menguping pembicaraan mereka dan merasa dirinya akan dibawa kembali ke panti asuhan, dia mengajak Max untuk menyingkirkan Suster Abigail. Mean lady here. She's come to. Kemudian Esther mengambil martil dan pistol milik Jack. Setelah itu Suster Abigail yang sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Esther mendorong Max sehingga menghalangi laju mobilnya. Kemudian Suster Abigail menghampiri Max yang sedang kesakitan. Esther dari belakang tiba-tiba menghantam kepalanya menggunakan martil. Tak selang lama mereka menyeret badan Suster Abigail ke dalam hutan dan setelahnya Esther menghantam kepalanya berulang kali hingga tewas. Kemudian mereka menyembunyikan barang bukti di rumah pohon milik Daniel. Namun tak sengaja terlihat oleh Daniel pada saat di sekitar tempat itu. Dan ternyata Esther mengetahuinya dan mengancam dengan cutter ketika dia sedang tidur. That you're lying. I'll cut your hairless little. Kemudian Kate dan Jack mengantar Esther ke Dr. Browning untuk berkonsultasi. Namun jawaban Dr. Browning malah menyudutkan Kate. It seems she feels there's been some real tension between the two. Isaac and the mother are manifesting themselves in. Setibanya mereka di rumah, Kate mendapat telepon dari panti asuhan, menanyakan keberadaan Suster Abigail. Yes, who's this? This is Sister Judith. Returned since yesterday, and I'm just trying to get. Lalu Kate memanggil polisi. Akhirnya malamnya polisi pun tiba di TKP. Anything else, you give us a call. Yes, absolutely. Okay, I think. Keesokan harinya Kate mengantar sekolah kedua anaknya sempat menanyakan seberapa dekat hubungan mereka dengan Esther dan keanehan apa yang terjadi selama mereka berhubungan. How are you two getting along with that? Done anything that she's not supposed to do? Di sisi lain Jack yang ingin mengajak Esther untuk periksa giginya, namun Esther menolaknya. Akhirnya mereka mengobrol di rumah. Esther. I don't want to go to the dentist. Why not? Setelahnya, Jack menyarankan agar Esther menunjukkan sikap sayangnya terhadap ibu tirinya. That is not true. Mommy loves you. So- Why don't you do something nice for Mommy? Show her how much you love her. Kemudian Esther memberikan bunga mawar putih pada Kate. Namun tiba-tiba Kate marah mengingat bunga itu adalah tempat menabur abu anaknya yang meninggal waktu keguguran dulu. Saking marahnya, Kate menarik lengan Esther dan dia menjadi kesakitan. I have a special surprise for you, Mommy. Untuk menarik perhatian Jack, kemudian dengan sengaja Esther menjepit lengannya hingga patah tulang untuk mengesankan Kate adalah penyiksa anak. Sorry, honey. Keesokan harinya Kate yang mengantar mereka sekolah mengalami kejadian tak mengenakan. Ketika Daniel turun dari mobil, Kate menghampirinya. Tiba-tiba Esther menyabotase mobil Kate sehingga mobilnya berjalan mundur dan Meg ada di dalamnya. Kate yang panik berusaha mengejar mobil itu. Namun beruntung mobil itu menabrak gundukan salju. Setelah kejadian itu, Dr. Browning datang ke rumah dan menyalahkan Kate karena tidak bisa menjaga anaknya. Dan Jack juga menyalahkan Kate karena telah ditemukan 2 botol minuman keras yang dimana Kate sudah berjanji berhenti minum alkohol. You need help. We've reserved a place for you. Girls found this morning. Kemudian Kate meyakinkan pada mereka, namun mereka tak percaya. I didn't drink it, If Max had got... and I wouldn't. That is so manipulative. Sementara itu Daniel bertanya kepada adiknya tentang kejadian itu. Dan Esther adalah pelakunya. What did she do? Did she do something to make the car? Daniel yang ingin mengadukan ke orang tuanya, namun dihalangi oleh Max.
dan memberikannya beberapa lukisan yang menunjukkan semua perbuatan jahat Esther. Is that Sister Abigail? Are the bad things? Kemudian Kate mencari tahu latar belakang Esther. Dia menyelinap masuk ke kamar Esther dan menemukan Alkitab yang bertuliskan Charney Institute. Akhirnya Kate menghubunginya yang ternyata Charney Institute adalah sebuah rumah sakit jiwa. Sarn Institute is not an orphanage, it is a mental. Dia menghubungi rumah sakit itu, tapi mereka mengatakan tidak mengenal pasien bernama Esther. Kate lalu mengirimkan fotonya melalui email dan menunggu mereka mengecek lebih jauh. It's a girl. She is not Called the Sarn Institute. S.A. Di sisi lain, Daniel akhirnya nekat untuk membongkar kejahatan Esther. Dari Max, dia mengetahui kalau Esther menyimpan martil yang dipakainya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon. Diam-diam dia naik dan memeriksa tempat itu, tapi ternyata Esther sudah menunggunya dan membakar rumah itu agar Daniel tewas terbakar. Tapi Daniel berhasil selamat, namun harus masuk ICU. Are you looking for this? Really what you want? Wait! Ketika Esther berniat menghantam kepalanya dengan batu, Max muncul dan mendorong Esther hingga jatuh. Di rumah sakit, Esther masih juga berusaha membunuh Daniel dan menutup wajahnya dengan bantal. Tapi ternyata dokter berhasil menyelamatkan Daniel. Kate langsung mengetahui kalau itu adalah ulah Esther. Di depan banyak orang, ia menampar Esther hingga terjatuh dan berdarah. Akhirnya Kate dibius dan harus tinggal di rumah sakit malam itu. Stop! You okay? Esther sangat senang begitu menyadari dia akan berduaan di rumah dengan Jack. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Jack agar tidur dengannya. You daddy? You too. Sure. Let me take care. Jack menolak dan menyuruhnya naik ke kamarnya. Esther sangat marah karena merasa ditolak. You know, I don't love you like that. Stop! Just stop talking and go upstairs. Dia pun mengambil pisau dan pistol yang didapatnya dari lemari besi. Kemudian Esther mematikan semua lampu di rumahnya, dan Jack yang tengah mabuk itu mengecek listriknya, namun tiba-tiba ditusuk oleh Esther dan akhirnya Jack tewas. Sementara itu di rumah sakit, Kate menerima telepon dari Charney Institute. Dokter yang menghubunginya mengatakan kalau nama asli Esther adalah Lina Clemmer. Dia sebenarnya bukan seorang anak-anak lagi. My name is Dr. Varava. I'm calling from the sun. Lina Clemmer was born in 1970. Dia adalah wanita dewasa yang berusia 33 tahun dan mengidap penyakit yang membuat tubuhnya berhenti berkembang secara fisik. Meskipun usianya sudah dewasa, dia tetap terlihat seperti anak yang berusia 9 tahun. She has a rare hormone disorder. She's been passing herself off as a little girl for most. Lina adalah seorang psikopat yang sangat berbahaya. Dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit itu setelah membunuh beberapa pegawai. Saking berbahayanya, petugas rumah sakit mengikat dia dan sampai berbekas di leher dan tangannya. She's dangerously ill, violent. She killed several, cut into her skin and left her with scars. Mendengar kabar itu, Kate mencoba menelpon Jack namun tidak diangkat. Akhirnya Kate bergegas pulang sambil menelpon polisi. Setibanya di rumah, Kate mendapati Jack sudah tewas dengan luka beberapa tusukan di tubuhnya. Emergency. I need the police. We have an intruder in our... Kemudian Kate mencari Max yang ternyata dia bersembunyi di lemari. Tiba-tiba Esther menembak Kate mengenai lengannya. Sementara itu Max yang keluar dari tempat persembunyiannya ternyata diketahui oleh Esther. Ketika Esther mendekati Max, Kate dari atap rumah menjatuhkan diri dan Esther tertindih hingga tak sadarkan diri.
Merasa Esther sudah tewas, Kate dan Meg keluar dari rumah tersebut. Tak selang lama polisi pun tiba di rumah Kate. Namun ketika polisi mengecek rumah Kate, Esther sudah tidak ada. Dan tiba-tiba Esther menyusul dan berkelahi dengan Kate di atas danau yang membeku. Max yang berusaha menolong ibunya, dia mengambil pistol dan menembak Esther, namun mengenai lapisan es di danau itu. Kemudian lapisan es itu retak dan mereka jatuh ke dalam air yang dingin. Kate yang berusaha keluar dihalangi oleh Esther. Akhirnya Kate menghantam wajah Esther dan Kate berhasil keluar. Tiba-tiba Esther menyusulnya, lalu Kate menendangnya dan akhirnya Esther tenggelam ke dalam danau. Film pun bubar. Don't let me die, Mommy. Fucking mommy! Secara keseluruhan film ini sangat epik dan menegangkan. Isabelle Fuhrman sangat bagus memerankan Esther dan sangat menjiwai. Pesan saya untuk film ini, bersyukurlah apa yang kalian miliki dan sangetlah pada porsinya. Oke, saya Nugi, sampai jumpa di video berikutnya.